Dan kemarin saya melihat di apa namanya di rekaman beredar di media sosial itu Wapres Gibran Rakabuming itu bilang ya saya pembantu presiden. Saya baru dengar istilah itu bahwa wakil presiden adalah pembantu presiden. Ya, ini gimana? Apakah dia menteri dalam pikirannya atau gimana? Ya maksudnya kalau mobil presiden mogok dia bantu buat dorongin gitu. Karena saya belum pernah dengar tuh ada wakil presiden bilang saya adalah pembantu presiden gitu. Jadi pengertian official. Karena kan gini, dia nggak bisa dibilang pembantu, kan pembantu itu kabinet. Kabinet itu kan elected, appointed by the president, gitu kan. Sementara dia elected by the people, kan harusnya logikanya. Elected in one package, gitu kan. Jadi di dalam satu paket tunggal itu kan. Jadi bagaimana mungkin pada waktu berarti waktu pemilu dia statusnya memang pembantu. Oh, kan bantu menang. Ya membantu menang itu. Itu ingatan publik. Jadi Pak Gibran dia nggak ngerti itu. Officially dia adalah wakil presiden yang dipilih rakyat. Presiden in waiting kan harusnya berpikirnya. Betul, presiden in waiting itu. Ketika presiden tidak bisa melaksanakan tugasnya secara permanen. Iya, Pak. He's sitting there to replace the president. Kok pikirannya pembantu itu loh. Ya mungkin he's waiting to be prosecuted. Kayaknya kalau ngomongin itu perlu merokok dulu kita. Gitu cara memokan yang talk. Oke, sekarang gini. Apakah Jokowi akan sit down nicely ya di Solo, di tanah 12.000 meter yang diberikan oleh negara itu, atau dia punya long term dream gitu ya, bahwa dia akan kembali dengan berbagai macam cara atau pendekatan gitu, tidak menikmati hidupnya sebagai retired presiden gitu. Menurut Bung Rocky gimana? Iya, saya lihat kemarin dia bahkan dia sit down nicely di warung bakso, ada kamera kiri kanan. Ya. Ada calon gubernur lagi kalau nggak salah saya. Jadi gimana dia mau nicely nikmati bakso itu? Karena tetap dia dikasih kode tuh, nanti Pak itu ada orang yang mau bertanya kan. Jadi tetap kehausan dia pada publikasi itu ada terus itu. Dan kamera tetap melekat di situ. Jadi saya kira tetap tim yang sama kan. Akan dia tetap haus akan publikasi, dia akan diasuh oleh publikasi. Ketagihan kamera kan gila. Ketagihan kamera itu beda sama ketagihan tequila. Harusnya kalau saya sih ya, harusnya Pak Jokowi itu duduk dan menuliskan buku The Art of Deceiving. Ya kan, effectively gitu loh. Iya, mestinya itu semakin... Karena kita aja nih PDI Perjuangan perlu 9 tahun buat sadar dan terbangun gitu loh. But he's actually fake gitu loh. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh pemberitaan-pemberitaan bahwa Jokowi sedang minta maaf tuh. Artinya dia sedang mulai merumuskan daftar isi dari The Art of Deceiving itu apa aja. Tentu setelah buku itu selesai, dia akan minta Ibu Mega untuk kasih pengantar. Enggak, kita harus kagum dari sisi itu sama Pak Jokowi ya. Iya, karena betul. Sun Tzu menuliskan The Art of War. Pak Jokowi menuliskan buku itu The Art of Deceiving Mass in a very effective way gitu loh. Itu kan luar biasa itu bisa dipakai. Nah, ini ide bagus ini. Mulai jadi promosikan bahwa judul biografi dari Pak Jokowi itu adalah itu The Art of Deceiving itu. Tetapi kita mau lihat sebetulnya di dalam 3 hari ini kelihatannya dia nggak mungkin lepas dari kegembiraan dia. Karena memang cuma itu yang ada di dalam diri dia selama 9 tahun kan. Yang memang baru disadari juga oleh publik. Dan itu kesadaran yang memungkinkan kita mulai memperhatikan bahwa ya kekuasaan itu sifatnya adalah two faces of Janus itu. Ada wajah yang jujur, ada wajah yang deceiving itu. Bukan wajah yang sebetulnya menyimpan taktik yang hanya ingin dia ucapkan kalau dia punya kesempatan memperlihatkan kekuasaan kan. Jadi kejujuran Pak Jokowi tidak mungkin lagi dia pamerkan karena justru di ujung pemerintahan Pak Jokowi itu timbul flag-flag
di dalam kehidupan keluarga itu kan. Yang kita sebut sebagai the beginning of the end, pada akhirnya isinya itu bukan lagi nobleness, nobility, tetapi tadi itu kedangkalan moral itu intinya tuh. Dan itu yang paling bahaya kalau orang masuk pada kedangkalan moral. Kalau Bung Rocky ikuti kemarin tuh pelantikan presiden. Ya. Kalau saya pribadi ini menangkap apa yang dilakukan, yang dipidatokan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya menihilkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 10 tahun itu loh, Bung Rocky. Nggak tahu Bung Rocky menangkap itu apa enggak? Iya, itu kontrari dengan apa yang dikerjakan oleh, misalnya selalu kan ini yang dikampanyekan Pak Jokowi berhasil memberantas kemiskinan. Pak Prabowo bicara tentang kemiskinan yang luar biasa. Bahkan sampai harus memberi makan anak-anak. Ini kan sebenarnya menampar kalau menurut saya. Mulai terlihat upaya Prabowo untuk mencicil a new kind of paradigm gitu kan. Jadi Prabowo mau kasih tahu ini gue punya paradigma lainnya. Tetapi kadang-kala, atau bukan kadang-kala, keinginan untuk membedakan diri, bikin kontrasting, diferensiasi apalagi itu. Bagi Prabowo saatnya kapan? Sehingga tiba-tiba tercetus di situ kan. Kayak kemarin mungkin secara outspoken dia bilang, ngapain sih bangga betul G20 sementara rakyat nggak bisa padahal makan. Itu kan yang dibanggain oleh negara, betul. Yang dibanggain oleh Jokowi waktu itu. Sampai kan? Ada juga harus ngundang Elon Musk. Yes, tiba-tiba Elon Musk dapat ini untuk bikin Starlink di mana-mana. Padahal kan mahal banget itu. Jadi kelihatannya katup psikologi Prabowo mulai terbuka pelan-pelan tuh, sehingga dia secara tidak langsung mengucapkan itu. Dan orang terpaksa harus menilai bahwa itu ada sindiran pada Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Ya mestinya Jokowi itu mulai paham. Jadi kalau dia jujur, dia akan bilang, iya memang saya salah, karena itu saya disindir oleh Pak Prabowo. Kan lebih enak gitu kan. Tapi kan Jokowi nggak mau disalahin. Tetap Jokowi bilang misalnya IKN, kan bukan saya yang menginginkan IKN. Kan rakyat yang menginginkan. Ya mulai berbohong lagi di situ kan. Sesuai dengan judul bukunya tadi itu di bab 1 gitu kan. Jadi sebetulnya itu intinya tuh. Dan susah bagi saya untuk melihat bahwa Jokowi bisa jadi pandito ratu untuk sekedar bermeditasi. Dia nggak mungkin bermeditasi karena dia selalu ingin ada 5 kamera di samping dia tuh. Ya. Udah ketagihan hedonisme sebetulnya tuh. Udah addicted lah terhadap power ya. Ya. Itu memang warisan yang luar biasa itu. Tapi saya sendiri nih sebagai orang yang dulu mati-matian lah mendukung Pak Jokowi bertahun-tahun ya. Mendengarkan, nggak usah diulang-ulang itu, semua orang udah tahu. Bukan, maksudnya mendengarkan pidato Pak Prabowo yang melucuti semua hal-hal yang membanggakan Pak Jokowi itu nyakitin gitu loh. Nah ini kata melucuti ini bagus betul. Jadi sama seperti cerita Hans Christian Andersen. Ini tentang seorang raja yang dieluk-elukan oleh busternya, oleh punggawa-punggawanya. Lalu raja itu merasa, iya saya masih pakai baju sutra. Padahal dia udah telanjang tuh. Tetapi kamera media massa soal anggap, ya Anda pakai baju sutra. Kok saya telanjang katanya? Gini Pak, justru karena tipisnya dan sangat lembutnya sutra itu, Bapak nggak rasain lagi, Bapak pakai baju sutra. Raja itu dalam cerita Andersen. Lalu itu jalan-jalan. Lalu anak kecil bilang, Raja telanjang, Raja telanjang. Mata anak kecil tidak pernah berbohong. Itu intinya. Ya. Mereka juga punya sensitivitas terhadap karakter orangnya. Ketelitian mata anak kecil itu terhadap raja dalam cerita Andersen itu sama dengan kejelian mata DSTV hari ini. Dan itu kan saya kemudian, dan itu kan kemudian dikombinasikan, tidak hanya serangan katakanlah pelucutan dari Pak Prabowo, tapi juga situasi kebatinan orang yang hadir dalam pelantikan itu. Bagaimana teriakan orang tidak mau berdiri pas namanya disebut, namanya tidak disebut, diteriak, dicemooh ketika anak mantunya disorot TV. Walaupun kemudian publik buzzer bilang ya itu PDIP. Padahal kan saya ada di situ.
Dan saya melihat bagaimana itu kan dari sektor kanan. Saya kira justru PDI sektor kanan itu DPD, ya kan, ada itu. Gerindra juga di situ, ada tamu-tamu negara juga di situ, bukan dari kubu sini gitu. Nggak, saya bisa bayangin, tetap PDIP ada semacam decent itu, semacam ya dia tahu dirinya, nggak mungkin PDIP yang ngeledek gitu kan. Kan ada kontrol bahwa oke, kita memang bersalah, tapi kita nggak perlu lagi mendorong itu kan. Jadi pas ini dari pinggiran lain, betul itu saya kira di sini. Iya, yang paling kencang tuh dari sektor DPD yang teriak itu kan dari bagian sebelah kanan dari ruang sidang itu gitu loh. Itu saya menangkap kalau DPD itu kan bukan orang partai politik, artinya mewakili representasi dari daerahnya masing-masing gitu. Artinya ini kan ada ketidakpuasan dari orang-orang yang mewakili daerah itu sebenarnya. Jadi penyadaran baru itu terjadi di dalam forum resmi pelantikan itu kan. PDIP udah selesai, PDIP udah katakan, oh tidak, itu kami udah tahu bahwa kami salah dan ternyata dia bukan sekedar memberantakkan partai demokrasi perjuangan, tapi menghina demokrasi. Jadi publik udah tahu itu. Sekarang ada tambahan energi di situ dari DPD yang akhirnya merasa bahwa ya memang yang kita eluk-elukkan selama 10 tahun ini kualitasnya hanya segitu. Jadi batin kita akhirnya digoda untuk mengatakan hal yang jujur. Kenapa jujur? Karena PDIP sudah memberi semacam batas moral kan. Nah kalau PDIP tidak dengan sempurna menunjukkan bahwa kader kami, petugas partai kami sudah melakukan cardinal sin itu kan, kejahatan yang tertinggi itu, yaitu merusak demokrasi kan. Kan dosa tertinggi dari politisi adalah merusak demokrasi. Itu intinya. Jadi mungkin ini akan jadi bahan disertasi. Saya kira akan banyak orang menulis tentang periode ini moral politics dari periode Pak Jokowi itu. Nah, kalau saya pribadi lagi nih, saya melihat tamparan paling keras dari Pak Prabowo itu adalah ketika dia datang ke DPR berkali-kali dengan mobil yang diproduksi oleh Pindad. Yang begitu kolosal itu mobil. Coba dikontraskan dengan mobil SMK yang sampai hari ini kita nggak ngerti wujudnya. Jadi menurut saya sih itu cara Pak Prabowo untuk mengatakan I can do it, not just talking. You just talking bullshit, misalnya gitu loh. Menurut Bang Rocky begitu juga nggak sih? Apa nama mobil itu? Mobil. Nama mobil. Coba dicari dulu nama mobilnya itu, Jeepnya itu. Iya. Luar biasa itu. Saya mungkin nanti kalau tanya saya gampang saya jawab. Tapi saya tanya pada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Prabowo itu pakai mobil produksi Pindad. Nah, Jokowi akan bilang mobil itu adalah New SMK. Karena dia telah berupaya untuk cari nama mobilnya. Ya dia berupaya untuk klaim terus kan. Apa nama mobil itu? Bukan. Enggak kayak mau Pindad enggak ada. Garuda Limousine. Garuda Limousine adalah a new kind of SMK itu. Bisa begitu. Maung Garuda ya, Maung Garuda. Oke ya. Ya itu. Jadi Pak ini Dedi nangkap itu, saya nggak lihat tadinya konteks itu, saya cuma menganggap ya mungkin akan dimulai produksi baru itu yang buatan Indonesia. Tetapi ya saya kira semiotiknya adalah semacam sindiran pada Jokowi. Ya karena kan kita melihat bahwa ini bagus juga nih. Ya. Saya ketika pertama lihat tuh mobil saya kira itu kan mobil, sepertinya itu mobil Mercedes yang AMG yang kotak itu kan gitu. Mungkin model produksi baru. Saya baru sadar kemudian ketika muncul di media bahwa ini produksi Pindad. Kita dulu di Komisi 6 nggak pernah tahu soal itu. Dan saya yakin kalau memang itu diproduksi oleh Pindad bukan oleh Prabowo, pasti sudah digadang-gadang sama Pak Jokowi gitu. Ini kan semua dikejutkan tiba-tiba dengan Pak Prabowo dengan mobil yang nggak pernah diomongin. Iya. Tiba-tiba hadir. Kalau saya menangkapnya seperti itu, ini this is a big slap on her face gitu loh. Ya mungkin kalau dibandingkan orang akan tanya apa beda antara SMK dan Garuda Maung ini kan. Ya orang akan bilang ya mobil Maung Garuda ini itu dia tahan peluru, kira-kira begitu kalau presiden kan. Kalau SMK itu tahan malu gitu.